Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya berkuliah di STKIP Apis Dompu. Saya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Jadi di sini saya ingin mewawancarai salah satu dosen di STKIP Apis Dompu untuk mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah berbicara dialek. Baik, saya sudah bersama dosen yang ingin saya wawancarai. Silakan Bu, perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Teti Budiati. Saya di STKIP Apis Dompu merupakan tenaga kependidikan di bidang administrasi dan data, dan di sini saya sudah mengabdi di STKIP Apis Dompu sejak tahun 2014 hingga sekarang. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Mbak, apa sih tantangan terbesar dalam pekerjaan Mbak sekarang? Untuk tantangan terbesarnya saya rasa mungkin tidak ya, tapi menemukan beberapa kendala tuh ada. Karena kita bekerja di bidang data dan administrasi, banyak hal yang mesti dipersiapkan. Contohnya pada saat teman-teman mahasiswa pekan depan akan melakukan ujian semester, kami harus minimal bekerja 1 pekan sebelumnya dalam rangka prepare atau mempersiapkan terlaksananya kegiatan. Di antara pekerjaan itu adalah berkoordinasi. Kami diberikan dulu SK oleh ketua panitia, lalu kemudian di sana kami diberikan tanggung jawab masing-masing pada bidang masing-masing. Contohnya saat ini saya sebagai ketua koordinator bidang kesekretariatan. Di samping itu saya juga mengambil peran sebagai sekretaris pelaksana karena rekan saya ada beberapa hal sehingga dia tidak bisa bergabung pada kegiatan kali ini. Persiapannya tentu saja berkoordinasi, berkomunikasi dengan banyak dosen, lalu kemudian menyiapkan logistik, menyiapkan administrasi kebutuhan. Itu harus dipastikan oleh kami sebagai panitia pelaksana. Tantangannya adalah yang pertama, kami harus menyelesaikan pekerjaan itu 1 pekan ini. Terutama besok hari Sabtu kami harus sudah menyelesaikan seluruh persiapan itu. Baik itu tentang ruangan untuk teman-teman mahasiswa ujian, lalu kemudian kesiapan soal dosen dengan soalnya, lalu kemudian kesiapan administrasi yang berkenaan dengan daftar hadir plus nilai teman-teman mahasiswa untuk diisi pada setiap pelaksanaan hanya mata kuliah ujian itu. Seperti itu. Pertanyaan kedua, menurut Mbak, bagaimana sih cara Mbak mengelola pekerjaan yang dinalar kami mahasiswa ini sangat sulit bagi kami? Bagaimana sih cara Mbak mengelola pekerjaan ini berjalan dengan lancar? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Berkaca dari pertanyaan itu, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa saya tipe orang yang cukup rapi, lalu kemudian saya tipe orang yang detail, saya tipe orang yang tipe orang yang punya prinsip segala sesuatu, segala lini itu harus pasti, harus jadi, dan harus bagus. Itu tipe yang saya miliki. Nah, dalam hal pekerjaan ini saya suka menyicil pekerjaan, itu satu. Seperti halnya pekerjaan pada akhirnya nanti kalian selesai ujian, tentu saja ada pengumpulan nilai dari teman-teman dosen. Rapi yang saya maksudkan di sini adalah pada pengarsipan nilai yang disetor oleh teman-teman dosen secara hard file
saya pastikan itu berurutan. Misalnya di prodi bahasa Indonesia, saya pastikan semuanya terkumpul di nilai untuk semester 1 prodi bahasa Indonesia, kemudian semester 3 ya semester 3, semester 5 ya semester 5 dalam satu jurusan. Kemudian disusul oleh jurusan-jurusan yang lainnya. Karena saya anggap pekerjaan yang rapi, detail dan terakumulasi dengan baik itu akan memudahkan pekerjaan selanjutnya. Contoh, pada saat mat nilai itu saya setor ke bagian teman-teman data, mereka akan langsung memulai dari mata kuliah yang mana. Tentu saja mereka lihat di patokannya dan semester 1 jurusan bahasa Indonesia dan dimulai dari kelas mana. Nah, itu tuh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang itu pekerjaan sipil, ngapain sih sebegitunya. Buat saya enggak. Harus teratur, harus detail, harus rapi. Karena saya berpikir bekerja dengan mudah adalah dimulai dengan kerapihan. Itu kalau pendapat saya secara pribadi. Jadi tidak ada pekerjaan yang sulit. Kalau kemudian segala sesuatu harus dijalani, dan bukan membanggakan diri, terlebih Mbak di sini sudah hampir 10 tahun, jadi sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan bahwa apa yang kemarin misalnya di semester tahun lalu itu akan banyak memberikan pelajaran untuk saya perbaiki di semester ini dalam hal tentu saja bidang administrasi dan data. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menginspirasi Mbak untuk mengambil pekerjaan ini? Kita tahu bahwa Mbak juga kan dosen, bisa mengambil pekerjaan untuk mengajar mahasiswa. Jadi apa sih yang menginspirasi Mbak untuk mengambil pekerjaan ini? Kembali lagi bahwa saya senang belajar, itu satu. Yang kedua, saya tidak mau terbatas hanya pada satu bidang pengetahuan. Mungkin aneh bagi sebagian orang, saya suka tentang forensik, saya suka tentang detektif, saya suka tentang hal-hal yang membuat saya penasaran itu saya pelajari. Terlebih dalam memilih pekerjaan ini sebetulnya dari awal tuh saya tersesat menuju perjalanan karir sekarang itu. Saya tersesat waktu SMP. Saya mengambil jurusan Tata Boga, tentu saja jurusan perempuan. Lalu kemudian masuk SMA saya mengambil jurusan IPA. Lalu kemudian saat kuliah saya mengambil jurusan IPS, dan hari ini bekerja saya justru nyasarnya ke bidang administrasi dan data. Kalian mungkin akan berpikir, kok aneh banget sih, tersesat itu saya. Tetapi kembali lagi bahwa saya percaya diri untuk berada di sini karena saya punya skill. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini dari awal saya masuk hingga hari ini, saya belajar terus-menerus, tidak berhenti. Jika terdapat sesuatu yang tidak saya ketahui, saya tanya ke teman-teman dosen, saya tanya ke pimpinan saya tanya ke teman-teman, rekan-rekan di bidang tenaga kependidikan juga. Jadi pada intinya, apapun yang saya lakukan sekarang, saya mencintai job yang saya kerjakan sekarang, dan ini merupakan bagian dari pengabdian untuk terlibat langsung berada di kampus, bersama-sama membangun kampus ini dan memberikan pelayanan untuk teman-teman mahasiswa yang hingga 2014 hingga sekarang masuk dan berkuliah di sini. Pertanyaan selanjutnya, apa sih cita-cita Mbak selain menjadi dosen pas waktu selesai SMA? Cita-cita Mbak selain dosen? Kalau cita-cita tersendiri, saya suka seni. Di antaranya saya bisa menjahit, saya bisa menyulam. Lalu kemudian semakin kesini
dengan adanya perkembangan teknologi, saya semakin tertarik dengan dunia fotografer dan lain sebagainya. Tetapi kembali ke SMA, dibilang cita-citanya apa, saya nggak punya cita-cita saat itu. Saya hanya mengalir aja kemana kemampuan diri membawa, dalam artian pengen jadi dokter, ekonominya belum mendukung, pengen jadi yang lainnya, ekonominya tidak memungkinkan, hingga saya pasrah aja saat itu, masuk kuliah ngambil jurusan pendidikan sejarah. Lalu kemudian ternyata pada akhirnya saya diantar ke sini di STKP Epistemologi, yang sebenarnya pada saat lulus itu saya punya dua pilihan. Pilihannya adalah saya diminta juga oleh SMA 1 Manggalewa, oleh kepala sekolahnya. Yang kedua, saya juga diminta untuk memasukkan lamaran di STKP Apis Dompu. Jadi pada akhirnya saya pilih di sini. Namun sesungguhnya cita-citanya apa? Ditanya ke depannya mau ngapain? Saya tetap menyimpan mimpi besar saya untuk tetap terus melanjutkan kuliah. Ya, selanjutnya pertanyaan ini buat kita mahasiswa. Menurut Mbak, apa sih cara terbaik untuk kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa di luar perkuliahan maupun di dalam perkuliahan? Meningkatkan. Oke. Sejak dulu 2014 berada di kampus ini, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa, bahkan hingga hari ini saya masih berteman baik dengan mereka, alhamdulillah. Di berbagai jurusan, di berbagai lini alumni saya berteman baik. Pernah beberapa kali terlibat deep talk dengan teman-teman mahasiswa. Yang pertama saya katakan ke mereka, tolong kalau kuliah jangan hanya sekedar datang kuliah, dosen masuk, dosen pulang, kamu langsung pulang ke kos, tidur menutup kepala pakai guling. Itu bukan mahasiswa. Yang kedua adalah dalam rangka kalian ingin mengembangkan diri, tentu saja mahasiswa tidak berkutat dengan hanya datang ke kelas, belajar, dengerin dosen, tidak sebatas itu. Tetapi untuk bisa berkembang, teman-teman harus terlibat dalam berbagai kegiatan. Itu kenapa kemudian perlu terlibat dalam berbagai kegiatan? Yang pertama yang perlu kalian kembangkan adalah rasa percaya diri, kemudian kemampuan berbicara depan orang lain, lalu kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada, teman-teman sesama mahasiswa, lalu kemudian adalah kemampuan untuk kemampuan kepemimpinan. Itu semua harus kalian pelajari. Lalu kemudian di luar daripada itu adalah cari sendiri dulu di luar. Tentu saja mungkin kalian akan bergabung dengan organisasi besar yang ada hadir di setiap kampus. Saya tidak menyarankan kemana, tapi kalian pilih karena saya percaya kalian sudah besar. Dari yang mana yang kalian pilih, saya percaya itu yang terbaik. Yang selanjutnya, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman mahasiswa kita ini, secara data statistik yang saya baca, Nusa Tenggara Barat berada di urutan kedua terakhir pada bidang literasi. Artinya apa? Kita terkenal dengan malas membaca. Nah, harapan saya kepada teman-teman mahasiswa adalah yang nantinya menonton video ini tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa itu bukan soal gagah-gagahan, bukan soal orang bilang hebat banget sudah benar jadi mahasiswa, bukan. Tetapi minimal teman-teman itu ayo perkecil lingkup kita dikatakan sebagai orang yang malas baca. Ayo bikin habit, bikin sesuatu kebiasaan. Mahasiswa tuh kapan sih jam bacanya? Mahasiswa tuh kapan mereka mau berkembang? Artinya apa? Bill Gates sebesar sekarang, yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, beliau menghabiskan 1 buku 1 pekan. Untuk berada di posisinya Bill Gates, dia harus segitunya dengan buku. Apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang bisa dikatakan kita ini semuanya baru merintis. Jadi harapan Mbak adalah bangun habit membaca. Kalian mungkin sudah sangat akrab dengan kalimat membaca adalah membuka jendela dunia, seperti itu. Siap.
Sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa saya pertanyakan kepada Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.